Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka Sidang kasus. pembacaan pembelaan kasus korupsi dana pengadaan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dari kasus korupsi menjerat oknum kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 6. Tujuan kami membuat video ini untuk mengedukasi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah praktik korupsi. Ekstorsi yang menggunakan uang itu sifatnya minimal terdakwa korporasi yang bertanggung jawab untuk bukan terlalu sopas verifikasi awal dan melakukan radio masyarakat. Wah, saudara Wah, parah banget nih berita. Sampai ada korupsi sudah triliunan. Wah, Kak Desa ini harus kasih tahu teman-teman nih. Weh. Ada mau bercanda? Ada. Ini berita tentang korupsi. Katanya sih untuk negara, tapi kok bisa ya korupsi? Katanya sih 11 triliunan. Iya. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi, entah itu uang, benda, atau bisa fasilitas. Nah, itulah pengertian korupsi. Oh gitu ya, pengertian korupsi. Ya. Ternyata benar-benar kayak menentukan banget ya. Ya, betul banget. Makanya kita harus bisa melawan korupsi itu. Bukan hanya pemerintah saja. Itu sebagai masyarakat harus mendorong bahwa pemerintah itu untuk memberantas korupsi tersebut. Sebenarnya korupsi itu adalah sebuah loh. Apa sih korupsi? Karena buku utamanya jelas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Loh, bukannya Undang-Undang Nomor 31 yang sudah direvisi sebelumnya? Betul, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau lebih lengkapnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Tipikor. Oh, jadi Undang-Undang tindak pidana korupsi itu ada dua? Iya. Jadi negara itu yang mengatur korupsi ya, tapi masih aja banyak orang-orang yang korupsi di Indonesia. Nah itu masalahnya. Bukannya udah diakui ya kita korupsi sebenarnya. Tapi kenapa para Jakarta tidak korupsi ya? Betul banget, terus harusnya para pejabat itu karena mereka sudah diberi tanggung jawab, harusnya mereka itu menggunakan uang yang sudah baiknya supaya uang bisa digunakan untuk kesejahteraan bangsanya, bukan malah disalahgunakan untuk itu korupsi. Ya, Hai Cynthia. Hai.
Kamu lagi ngapain? Ini aku lagi baca berita tentang korupsi yang ada di Indonesia. Oh, mumpung kamu lagi baca berita nih, aku tuh mau nanya tentang dua dari mencegah tidak korupsi di Indonesia. Tujuan utama mencegah korupsi yang ada di Indonesia supaya kekayaan dan anggaran yang ada digunakan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Kalau korupsi dilakukan, pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sekolah lebih baik, bantuan sosial cepat sasaran, layanan kesehatan yang meningkat, dan infrastruktur itu dibangun merata. Itu semua langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, aman, dan sentosa. Jadi ternyata pengaruh itu luas banget ya. Iya, pengaruhnya luas. Karena kalau korupsi dicegah, negara jadi lebih stabil, pemerintahan dikelola dengan jujur, transparan, dan tanggung jawab. Sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga negara. Itu semua membuat masyarakat bisa hidup dengan lebih sejahtera. Untuk penasaran tuh, kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya itu gimana? Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya korupsi, harga kebutuhan lebih stabil, layanan kesehatan yang lebih efektif terhadap masyarakat, dan peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Karena kan pembangunan itu berjalan dengan lancar, lingkungan sosial juga sehat, karena masyarakat terbiasa untuk hidup jujur dan adil. Jadi tujuan akhir dari mencegah korupsi itu supaya masyarakat bisa hidup lebih sejahtera, adil, dan terarah. Oh, ternyata tujuannya itu besar banget ya pengaruhnya. Makasih ya Setia, jadi aku tuh pengetahuannya dari lebih luas tentang tujuan dari mencegah tidak korupsi. Iya, sama-sama. Yang penting mulai dari diri kita untuk yang betul-betul. Saat ini rasanya aku panas banget tuh, tapi kalau kita udah ini rasanya udah biasa. Iya, mari bentar lagi mau luas nih. Padahal udah gak sabar lagi pengen pulang kampung. Iya, bersih banget gak sih? Luas ini aku belum persiapan sama sekali. Kalau aku sih santai-santai aja, karena aku sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Oh iya, enak banget ya kamu. Hai, halo. Sini dulu. Iya. Jamara, emang kamu dari mana? Oh, aku dari itu habis ikut seminar di Jakarta. Oh, itu seminar ya. Seminarnya emang tuh kan tentang apa tuh? Seminar lagi materinya tentang bagaimana cara kita mencegah tidak korupsi. Oh, kalau gitu lucu banget ya kita gak ikut seminar. Iya, padahal kita bisa menambah ilmu loh tentang cara mencegah korupsi. Iya, betul banget. Ngomong-ngomong, di seminar tadi itu ternyata ilmunya banyak banget. Kalian mau tahu nggak? Apa aja itu? Nah, ternyata di tindak korupsi itu pada saat kita mencegahnya, yaitu memiliki manfaat loh. Manfaatnya itu luas banget. Salah satunya yang pertama, anggaran yang digunakan untuk daerah itu dan pusat bisa terjamin dan juga pembangunan bisa lancar. Dan yang kedua, pelayanan publik itu jadi lebih transparan dan juga lebih terbuka. Dan yang ketiga, ekonomi di masyarakat itu bisa terbangun jadi lebih baik dan juga bisa menciptakan kesejahteraan di masyarakat kita. Wah, ini banget kamu. Banyak nih yang manfaat dari mencegah korupsi. Iya dong, Tapi masih banyak aja di Indonesia orang yang masih korupsi. benar banget. Karena mereka itu gimana ya, pokoknya mereka itu kayak kurang pengetahuan tentang mencegah korupsi dan juga kurang tentang bagaimana menjaga integritas dan kejujuran dari diri sendiri. Berarti korupsi itu mencegah korupsi itu harus dimulai dari diri kita masing-masing ya. Iya, sebelum kita menjadi pejabat yang baik, kita harus tahu nih bagaimana untuk mensejahterakan bangsa kita. Tapi ngomong-ngomong, udah sore nih. Kalian udah mau pulang? Oh ya udah deh, kita Iya, pulang. udah yuk. Udah capek banget nih. Ayo. Ayo. Jadi kesimpulannya adalah korupsi bukan hanya menekankan bahwa hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan moral, budaya, dan sistem sosial. Yang dimana korupsi merugikan negara, menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan memperburuk kesenjangan sosial. Karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, melalui pendidikan karakter, penguatan nilai integritas, transparansi pemerintah, penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif masyarakat dalam
pengawasan. Secara keseluruhan, mencegah korupsi adalah investasi moral dan sosial untuk masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Berani cegah korupsi, wujudkan bangsa sejahtera. Tolak korupsi sekarang, bangun masa depan yang lebih baik. Jaga integritas, hentikan korupsi dari diri sendiri. Ayo cegah korupsi demi kesejahteraan bangsa. Bersama lawan korupsi untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Mari bersatu mencegah korupsi.